Halo, saya Sarah Stefani Monigir dengan NIM 1967 20 10 10 dari semester 5. Saya akan memaparkan materi tentang peran International Labour Organization atau ILO dalam melindungi buruh migran Indonesia di Arab Saudi dari mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia bukanlah merupakan masalah baru. Hal ini telah ada sejak lama. Kurangnya lapangan kerja dan berbagai masalah lainnya merupakan faktor utama dilihat dari sudut pandang pembangunan ketenagakerjaan. Masalah yang dihadapi ini bukan hanya merupakan permasalahan yang berdiri sendiri, melainkan ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, jasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemecahan masalah ketenagakerjaan harus didekati secara lintas sektoral. Meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara Indonesia. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, negara juga diuntungkan oleh keberadaan para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah menjadi penyumbang devisa nomor 2 terbesar setelah sektor minyak dan gas. Berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2008 mencapai 6,6 miliar atau US dollar. Dengan banyaknya jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, di satu sisi memberikan dampak positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun di sisi lain memberikan dampak negatif seperti terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap buruh migran. Buruh migran Indonesia kerap kali mendapatkan eksploitasi secara sistematik, mulai saat pendaftaran, perekrutan, penempatan hingga saat kembali ke Indonesia. Asia Pasifik dan Timur Tengah, sebagian besar kekerasan dan eksploitasi ditunjukkan pada tenaga kerja migran, perempuan yang menghadapi beragam bentuk pemerasan, kekerasan fisik, terjangkit penyakit, penipuan, rekrutmen ilegal, pelecehan seksual, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak, gaji tidak dibayar, perdagangan manusia, dan lainnya. Dalam melaksanakan perannya, ILO telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi para pekerja migran. ILO menjalankan perannya sebagai organisasi internasional melalui perannya sebagai instrumen dengan merancang konvensi terkait pekerjaan migran serta bekerja sama dengan Indonesia dalam melindungi buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Menjalankan perannya sebagai komunikator dengan melakukan kampanye-kampanye terkait buruh migran serta menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan memfasilitasi Indonesia melalui program-programnya. ILO didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian universal dan abadi hanya bisa dicapai apabila didasarkan oleh keadilan sosial. Dengan diterapkan deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja pada tahun 1998, negara-negara anggota ILO memutuskan untuk memberlakukan serangkaian standar ketenagakerjaan konvensi-konvensi terkait tersebut. Standar-standar tersebut merupakan bentuk dasar HAM dan inti dari pekerjaan yang layak. Konvensi-konvensi mengenai pekerja migran tersebut antara lain Konvensi Migran untuk Pekerjaan atau revisi, Konvensi Pekerjaan Migran atau ketentuan-ketentuan tambahan. Yang ketiga, United Nations Convention on the
Protection of the Right of All Migrant Workers and Member of the Families tahun 1990. Indonesia dan ILO telah bekerja sama secara erat untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi semua sejak negara ini menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. ILO telah berupaya mempromosikan pemberdayaan dan perlindungan pekerja migran dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Departemen Pemerintahan, serta pekerja organisasi pekerja migran dan PRT, serta organisasi masyarakat madani di Indonesia maupun di negara-negara tujuan. Program pekerja layak untuk pekerja migran Indonesia saat ini difokuskan pada sejumlah bidang prioritas, yaitu penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial, dan perlindungan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim buruh migran Indonesia terbanyak di antara negara-negara lain. Faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, jasa, sebagainya menjadi faktor utama buruh migran bekerja ke luar negeri setiap tahunnya. Negara diuntungkan oleh keberadaan para buruh migran Indonesia, di mana mereka menjadi penyumbang devisa negara terbesar nomor 2 setelah sektor minyak dan gas. ILO sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB yang berperan penting dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, salah satunya masalah buruh migran Indonesia yang terjadi di Arab Saudi, telah berupaya dan melindungi buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Upaya ILO tersebut diwujudkan melalui perannya dengan merancang konvensi-konvensi terkait pekerja migran yang berisi tentang kepatuhan seluruh negara yang meratifikasinya dalam melindungi setiap buruh migran yang bekerja di negara mereka. Selain itu, ILO juga bekerja sama dengan Indonesia dalam merancang RUU mengenai pekerja buruh, di mana ILO memberikan bantuan teknis dalam setiap prosesnya. ILO juga mengadakan kampanye-kampanye yang terkait dengan segala informasi mengenai pentingnya buruh migran dan hak buruh migran. ILO juga menjalankan program-program bersama negara-negara mitranya termasuk Indonesia dalam melindungi hak buruh migran. Sekian dari hasil materi saya. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.